Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kun Handayani MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Sebelum kita sampai kepada visi guru penggerak, kita lihat dulu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Visi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ini diimplementasikan saat ini sebagai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila? Kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif atau yang disebut juga dengan IA merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. IA merupakan solusi strategi perubahan yang mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Untuk membuat prakarsa perubahan, maka kita melalui tahapan-tahapan Bagja. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Kemudian tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran. Tahap berikutnya adalah gali mimpi. Tahap selanjutnya jabarkan rencana. Dan tahap terakhir adalah atur eksekusi. Kanvas Bagja terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dan tindakan. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengungkapkan hal paling menyenangkan, positif atau menarik saat berinteraksi dengan murid. Contohnya, yang pertama, bagaimana menciptakan kelas yang kondusif untuk belajar. Sebelum kita memaparkan tahapan-tahapan Bagja, kita perlu menganalisis prakarsa perubahan dengan atap. Atap terdiri dari aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Untuk menciptakan kelas yang kondusif untuk belajar, aset yang kita miliki yang pertama adalah siswa memiliki ruang kelas untuk belajar. Kemudian aset yang kedua, siswa memiliki kesempatan untuk kolaborasi dalam kelompok karena ada 23 siswa dalam satu kelas. Aset yang ketiga, guru memiliki kompetensi profesional yang memadai. Aset berikutnya adalah dukungan orang tua. Tantangan untuk menciptakan kelas yang kondusif untuk belajar yang pertama, perkembangan teknologi membuat siswa lebih suka bermain game ketimbang belajar. Tantangan yang kedua, siswa hiperaktif cenderung aktif berkeliling kelas ketimbang duduk tenang belajar dan berdiskusi. Tantangan yang ketiga, siswa tidak fokus belajar karena permasalahan dari rumah mereka. Tahap selanjutnya adalah aksi. Aksi artinya tindakan ya. Jadi tindakan yang harus kita ambil untuk menciptakan kelas yang kondusif untuk belajar. Yang pertama adalah sekolah melarang siswa membawa HP ke sekolah. Yang kedua, guru menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan bermain game dan menyanyi. Yang ketiga, guru memperbanyak kegiatan kolaborasi dalam kelompok agar siswa dapat berinteraksi dengan teman. Tahap atap yang terakhir adalah pelajaran. Pelajaran yang dapat kita ambil untuk menciptakan kelas yang kondusif untuk belajar adalah yang pertama, suasana kelas kondusif jadi menyenangkan untuk belajar. Semua siswa belajar dengan tertib dan tenang. Pelajaran yang ketiga adalah guru dapat menyelesaikan target kurikulum dengan paripurna sesuai dengan rencana. Baiklah, tahapan-tahapan dalam atap ini kita analisis dalam kanvas Bagja. Kita akan masuk ke dalam tahap buat pertanyaan atau define. Tahap buat pertanyaan ini kita akan membuat pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat yang pertama adalah apa yang harus saya lakukan agar murid mampu mengikuti pelajaran dengan suasana kelas yang kondusif untuk belajar. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus saya lakukan agar murid dapat mengikuti pelajaran dengan suasana kelas yang kondusif untuk belajar. Tindakan untuk tahapan baca yang kita ambil adalah yang
pertama, guru menambah kompetensi dengan mengikuti berbagai workshop agar memiliki keterampilan dalam mengelola kelas. Tindakan yang kedua, guru mempelajari berbagai literatur untuk mengetahui bermacam-macam metode pembelajaran. Tahap bagja yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan dalam tahapan ini yang pertama, siapakah guru yang telah membuat kelasnya kondusif untuk belajar? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mereka untuk membuat kelasnya kondusif untuk belajar? Pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan oleh guru untuk membuat kelasnya kondusif untuk belajar? Yang ketiga, situasi bagaimana yang bisa membuat kelas kondusif untuk belajar? Pertanyaan terakhir, keterampilan apa yang harus dikuasai guru untuk membuat kelas kondusif untuk belajar? Berikutnya adalah tindakan. Tindakan yang kita ambil dalam tahap ambil pelajaran adalah yang pertama, menemukan guru yang kreatif dalam mengelola kelas sehingga membuat kelas kondusif untuk belajar. Tindakan yang kedua, mencari beberapa referensi atau literatur bagaimana mengelola kelas agar kondusif untuk belajar. Tahapan bagja yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Dalam tahapan gali mimpi, kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa hal baru yang dilakukan siswa saat kelas sudah kondusif untuk belajar? Pertanyaan yang kedua, kebiasaan-kebiasaan positif apa yang dilakukan siswa saat kelas telah kondusif untuk belajar? Pertanyaan ketiga, seperti apa kelas yang kondusif untuk belajar? Tindakan yang kita ambil dalam tahap gali mimpi yang pertama adalah membuat gambaran keadaan kelas yang kondusif untuk belajar. Tindakan yang kedua, membuat rincian suasana kelas yang bagaimana yang kondusif untuk belajar. Tindakan berikutnya adalah memajangnya sebagai slogan di kelas agar cita-cita kita bisa diwujudkan bersama-sama dengan siswa. Tahapan baja yang berikutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Dalam tahapan jabarkan rencana, kita membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa langkah-langkah sederhana yang kita lakukan untuk membuat kelas kondusif untuk belajar? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengukur keberhasilan kelas menjadi kondusif untuk belajar? Pertanyaan ketiga, berapa lama target waktu yang dibutuhkan untuk membuat kelas kondusif untuk belajar? Tindakan yang kita ambil dalam tahapan jabarkan rencana adalah yang pertama, menciptakan permainan yang mendidik setiap pertemuan pembelajaran dan menuangkannya di RPP. Tindakan yang kedua adalah sebelumnya ajarkan siswa untuk setiap saat tertib membersihkan kelas. Suasana kelas yang bersih, maka kelas akan lebih nyaman untuk belajar. Tindakan yang ketiga, ingatkan siswa untuk membawa buku sesuai dengan jadwal pelajarannya. Tindakan yang terakhir adalah guru membiasakan membentuk kelompok belajar, membuat kolaborasi antar siswa sehingga mereka lebih mudah untuk mempelajari suatu materi. Tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Dalam tahapan atur eksekusi, kita membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, kapan mulai melaksanakan rencana untuk membuat kelas kondusif untuk belajar? Yang kedua, apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana membuat kelas kondusif untuk belajar? Yang ketiga, apakah persiapan administrasi sudah disiapkan? Tindakan yang kita lakukan untuk tahapan atur eksekusi antara lain, yang pertama, menciptakan permainan yang mendidik setiap pertemuan pembelajaran agar siswa tertarik untuk belajar. Yang kedua, sebelumnya ajarkan siswa untuk setiap saat tertib membersihkan kelas. Yang ketiga, ingatkan siswa untuk membawa buku sesuai jadwal pelajarannya. Yang berikutnya, guru membentuk kelompok belajar setiap kali pembelajaran agar siswa dapat berinteraksi dengan siswa lain. Tindakan yang terakhir adalah guru melakukan pendekatan personal kepada siswa yang merasa kesulitan belajar, misalnya hiperaktif. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.